Selamat datang di Puskesmas Bonerombo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Puskesmas Bonerombo adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Khususnya di Kulisusu bagian selatan, tentunya di Desa Rombo, Lemo Ea, Malalanda, Kelurahan Lemo, Bonelipu, serta Lantagi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang, bahkan setiap tenaga kerja kesehatan di Puskesmas Bonerombo harus mengetahui bahaya apa saja yang terdapat di tempat kerjanya, yaitu di Puskesmas Bonerombo. Berikut akan disampaikan video tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam tempat kerja sebagai petugas kesehatan di Puskesmas Bonerombo. Petugas kesehatan di Puskesmas Bonerombo. Berikut adalah materi video K3 Puskesmas Bonerombo yang akan diputar. Yang pertama, dasar hukum K3. Kedua, pengenalan potensi, bahaya dan kendali risiko. Ketiga, kewaspadaan standar. Keempat, prinsip ergonomi. Kelima, bahan B3 dan limbah B3. Keenam, limbah domestik. Dasar hukum K3 Puskesmas Bonerombo. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di tempat kerja. Ketiga, Permenkes Nomor 52 Tahun 2018 tentang K3 di fasilitas kesehatan. Sesuai dasar hukum yang berlaku, maka Puskesmas Bonerombo wajib menerapkan K3, bahaya dan risiko. Ada banyak sekali di antara kita yang bingung membedakan antara mana yang dimaksud dengan bahaya dan mana yang disebut dengan risiko. Keduanya adalah benar-benar hal yang berbeda. Jika kita amati gambar yang manakah yang dimaksud bahaya dan mana yang dimaksud dengan risiko. Untuk itu, kita bahas di slide berikutnya. Bahaya adalah semua sumber, situasi, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Ada 5 faktor risiko yang ditimbulkan di tempat kerja. Yang pertama, faktor risiko. Kedua, faktor kimia. 3, faktor biologi. Keempat, faktor ergonomi. Kelima, faktor psikologi. Ini adalah gambar di mana terjadinya kecelakaan. Yang pertama, itu unsafe condition atau kondisi yang tidak aman berupa tali yang sudah rapuh. Kedua, unsafe action, yaitu tindakan yang tidak aman, di mana ada orang di bawah dengan beban yang sangat berat dengan kondisi tali yang sudah rapuh. Tiga, terjadinya aksiden atau kecelakaan ketika pekerja di bawah yang tiba-tiba lewat dan tali yang bergantung di atas tiba-tiba putus. Keempat, near miss atau hampir celaka atau pekerja lewat dan tidak mengenai beban yang jatuh karena pekerja tadi sudah lewat. Risiko adalah kombinasi kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya atau paparan yang terkait dengan pekerjaan dan tingkat keparahan cedera kecelakaan dan peristiwa atau paparan. Setelah mendengarkan penjelasan awal tentang bahaya dan risiko, marilah kita melihat gambar berikut. Bahaya di sini tampak dari kendaraan yang berada di atas kendaraan. Yang di bawah
dengan kondisi tergantung di atas kendaraan lainnya. Bahaya adalah bahaya ketinggian atau bahaya fisika, sedangkan risiko adalah terjatuh di atas ketinggian ataupun dari akibat gravitasi. Manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang ada di tempat kerja dengan cara menurunkan potensi risiko sampai batas yang dapat diterima. Manajemen risiko terdiri dari 3 tahap atau fase. Yang pertama adalah identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Kedua, melakukan penilaian. Dan ketiga, mengendalikan risiko. Dan bahaya itu menjadi tingkat yang dapat diterima. Identifikasi bahaya merupakan upaya dalam mengenali potensi bahaya yang dapat memiliki dampak pada sumber daya manusia, tenaga kerja. Yang pertama, SDM Fasiankes, kedua, pendidikan dan pendamping pasien, ketiga, pengunjung, kelima, masyarakat sekitar Fasiankes. Tujuan dari identifikasi bahaya adalah supaya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bonerombo mengendalikan risiko dengan benar, terhindar dari kecelakaan kerja, terhindar dari penyakit akibat kerja. Berikut ini adalah bahaya yang ada di Puskesmas Bonerombo di ruangan laboratorium, dimulai dari bahaya fisika yang berasal dari suara genset yang digunakan jika kondisi mati lampu dengan pemeriksaan laboratorium yang harus digunakan. Kedua, faktor kimia. Penggunaan bahan kimia yang merupakan bahan beracun, berbahaya. Dan ketiga, faktor biologi adalah virus, bakteri, dan parasit yang merupakan hasil dari analisa laboratorium. Keempat, faktor ergonomi, yaitu kondisi mengangkat beban secara manual dan postur tubuh dan bekerja, desain meja dan alat lainnya. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi, adalah stres, beban kerja jika terlalu berat dan meskipun tengah malam harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Tahap manajemen risiko yang kedua adalah penilaian. Tujuan dari penilaian adalah untuk menetapkan risiko apakah rendah, sedang, ataupun tinggi. Dengan rumus risiko sama dengan dampak keparahan dikali kemungkinan. Berikut ini adalah matriks penilaian risiko dinilai dari frekuensi sangat jarang atau sangat sering dikalikan dengan tingkat keparahan derajat keparahan sangat ringan ataupun sangat berat. Hal yang terakhir dalam manajemen risiko adalah pengendalian risiko yang dilakukan setelah kita mengetahui nilai dari risiko tersebut, apakah risiko tinggi, sedang, dan rendah. Yang perlu kita kendalikan adalah faktor risiko yang tinggi dan sedang. Pengendalian risiko umumnya mengikuti grafik. Pengendalian risiko yang sedang, yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan risiko. Kedua, substitusi, menggunakan alat atau bahan yang lebih ramah lingkungan atau tidak berbahaya. Ketiga, rekayasa engineering, menggunakan teknik-teknik yang terbaru atau merekayasa suatu proses. Keempat, pengendalian administratif merupakan perizinan surat menyurat, sertifikat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri dan alat pelindung diri yang merupakan pilihan terakhir dan sarana terakhir untuk pengendalian risiko. Selanjutnya, kewaspadaan standar. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan diterapkan di Puskesmas Bonerombo untuk mencegah transmisi silang ketika sebelum pasien didiagnosis, sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium, setelah pasien didiagnosis. 11 komponen utama kewaspadaan standar.
yang diambil dari Permenkes 27 tahun 2017, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasiankes. 1. Kebersihan tangan. 2. Alat pelindung diri. 3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien. 4. Kesehatan lingkungan. 5. Pengelolaan limbah. 6. Penata laksanaan linen. 7. Perlindungan kesehatan petugas. 8. Penempatan pasien. 9. Etika batuk dan bersin. 10. Praktik menyuntik yang aman. 11. Praktik lumbal fungsi yang aman. Kecelakaan kerja yang paling umum yang terjadi di fasilitas kesehatan adalah tertusuk jarum suntik bekas pasien, dan sebagian besar insiden ini dapat terjadi infeksi melalui darah, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C. Berikut alur luka tertusuk jarum yang terkontaminasi atau terpajan cairan tubuh. Segera cuci dengan air mengalir, lapor ke atasan, membuat laporan, perawatan oleh dokter, tugas dan sumber akan diperiksa darahnya, HCV, HBV, dan HIV statusnya. Ergonomi, pengangkatan beban manual, postur kerja, tata letak ruang kerja, Puskesmas Bonirombo. Yang pertama, pengangkatan beban manual, hindari penggunaan punggung sebagai alat tumpu untuk mengangkat beban. Gunakanlah kedua lutut, dekatkan beban yang berat pada posisi tubuh yang dekat, dan jika perlu, meminta bantuan kepada teman untuk mengangkat beban yang sangat berat. Postur kerja ketika bekerja di puskesmas harus memperhatikan postur duduk dan berdiri. Duduk yang tegak, yang bersandar pada kursi, berdiri dengan cukup. Tata letak ruang kerja, pastikan ruang kerja kita dalam keadaan yang bersih, rapi, dan bersih, tersusun dengan rapi, kembali setelah digunakan peralatannya. Pastikan kebersihan lantai, jendela, kebersihan tempat kerja, dan kebersihan setelah digunakan ruangan. Materi selanjutnya adalah bahan B3 atau racun atau bahan berbahaya yang digunakan di Puskesmas Bonirombo. Dasar hukum tentang bahan beracun dan berbahaya. 1. Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Bahan B3 adalah bahan yang karena sifat dan karakteristiknya merusak, mencemarkan, dan dapat membahayakan bagi lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia. Karena menggunakan bahan beracun serta berbahaya, maka Puskesmas Bonirombo wajib mengelola bahan-bahan B3 yang ada di wilayahnya dengan cara 1. Menyimpan bahan-bahan B3 yaitu secara aman dan benar. Pastikan kemasan bahan beracun dan berbahaya terdapat label yang sesuai. Tidak diperkenankan menggunakan kemasan bekas air minum dalam kemasan atau bahan minuman lainnya seperti cairan, wadah penyimpan cairan B3. Pengelolaan bahan beracun dan berbahaya adalah membuat lembar data keselamatan bahan. Pastikan setiap kemasan B3 memiliki informasi terkait bahan-bahan aktif apa saja yang ada di dalam bahan tersebut dan pertolongan apa saja yang pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan akibat terhadap pemakaian bahan-bahan B3 tersebut. Materi selanjutnya adalah limbah B3 atau limbah bahan beracun atau berbahaya. Dasar hukum bahan beracun atau berbahaya disebut dengan limbah B3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian dari limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan beracun berbahaya
yang dapat mencemarkan, merusak, membahayakan lingkungan hidup, dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah B3 dibagi menjadi dua kategori 1 dan kategori 2, dengan sumber limbah B3. 1 tidak spesifik dan B3 kadaluarsa, B3 tumpah, B3 tidak memenuhi spesifikasi kemasan B3. Sumber spesifikasi ada umum dan khusus. Dari 7 tahapan dalam pengelolaan limbah B3 di Puskesmas Bonerombo berkewajiban untuk 1. Pengurangan, 2. Penyimpanan, 3. Pengumpulan, 4. Pengangkutan, 5. Pemanfaatan, 6. Pengolahan, 7. Penimbunan pada nomor 1 sampai 2 adalah tugas Puskesmas, sedangkan urutan ketiga sampai terakhir adalah tugas dari pihak ketiga. Limbah B3 wajib ditempelkan label dan simbol limbah B3 yang memuat nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkan limbah B3, tanggal pengemasan limbah B3. Masa simpan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Limbah domestik berasal dari kegiatan non-medis Puskesmas Bonerombo. 1. Kegiatan dapur, 2. Sampah dari pengunjung, 3. Tidak mengandung kuman infeksius, yaitu kardus obat, plastik pembungkus poid, dan lain-lain. Pengolahan limbah domestik di Puskesmas Bonerombo adalah 1. Sediakan tempat sampah terpisah dari limbah B3, 2. Dikumpulkan, 3. Diangkat oleh pengangkutan sampah dari pihak ketiga, 4. Lakukan cuci tangan setelah pengelolaan sampah. Demikianlah materi-materi keselamatan kesehatan kerja oleh Puskesmas Bonerombo yang bekerja sama dengan mahasiswa pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Dengan saya WOD Sri Hastuti, NIM G2U1 22068, Peminatan Kesehatan Masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk